عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk bab keempat, fi makna talbisi wal ghurur, tentang makna talbis. Apa itu talbis? Sesuai dengan judul kitab ini, Talbisul Iblis, talbisnya iblis. Apa itu talbis? Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Termasuk guru, ada persamaan sifat tetapi berbeda antara talbis dengan guru. Apa talbis? Beliau mengatakan at-talbisu izharul batil. Talbis adalah menampakkan kebatilan. Menampakkan di sini bukan berarti tidak menyembunyikan, ya. Menyampaikan kebatilan, menyebarkan kebatilan fi suratil haq, dalam bentuk hak, seolah-olah hak, padahal yang disampaikan itu sebuah kebatilan, tetapi fi suratil haq, dalam rupa, dalam bentuk hak. Ini kerjaan iblis. Adakah selain ini? Tidak ada, ya. Jadi betul-betul iblis itu murni menipu, ya. Walaupun untuk sesuatu yang jelas-jelas bahayanya, membunuh misalnya, tetap aja dengan tipuan. Nggak apa-apa kan, belum tentu ketahuan, gitu. Nggak apa-apa engkau bunuh dia, engkau puas, engkau terbayar dendammu, belum tentu ketahuan. Kalau ketahuan paling berapa tahun penjara, ya. Nah, ini kan tipuan, ya. Nggak ada iblis mengatakan kalau engkau bunuh bisa saja ketahuan, ya. Kalau engkau bunuh bisa saja gagal, malah engkau yang mati. Nah, nggak ada seperti itu. Ini iblis, sifatnya adalah talbis, idharul batil fi suratil haq, menyebarkan kebatilan, menyampaikan kebatilan, tapi dalam bentuk, dalam rupa al-haq. Bagaimana gurur? Gurur ini kata beliau, wal gururu nau'u jahlin, jenis dari kejahilan. Gurur ini nau'u jahlin, macam dari kejahilan. Kejahilan itu kan bertingkat. Si A jahil, tapi si B lebih jahil lagi, si C lebih jahil lagi, si D lebih jahil lagi. Karena jahil sebagaimana ilmu tidak berada di satu derajat, ya. Imam Syafi'i berilmu, Ibnu Abbas lebih berilmu, Ali bin Abi Thalib lebih berilmu lagi, Abu Bakar lebih berilmu lagi.
tidak berada dalam satu tingkatan. Begitu pula kejahilan. Ya. Maka para ulama membagi kejahilan itu, ada orang yang jahil, tidak tahu, dan dia sadar kalau dia tidak tahu. Ini mending, ya. Rajulun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Orang seperti ini ada sisi positifnya walaupun jahil. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia bodoh, dia tidak tahu. Makanya cepet-cepetan yang ngasih tahu. Kalau yang ngasih tahu ini orang yang terkena syubhat, dia terkena syubhat. Tapi kalau yang ngasih tahu ini orang ahlu sunnah, salaf, yang tidak terkena syubhat, insya Allah dia selamat. Ya. Berbeda dengan rajulun la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Ada seseorang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Dia nggak sadar kalau dia jahil. Dia mengira alim, mengira dirinya berilmu, mengira dirinya sedang berbuat ketaatan, mengira dirinya sedang berbuat ibadah yang diridhai oleh Allah. Tidak tahunya bid'ah, tidak tahunya dimurkai oleh Allah. Ini yang mengerikan, ini yang berbahaya, ini yang disukai oleh syaitan iblis. Karena orang seperti ini sulit bertaubat. Bagaimana dia akan bertaubat sementara dia tidak merasa sedang berbuat salah? Maka iblis suka sekali dengan orang seperti ini. Maka Ibnu Abbas pernah mengatakan, barangkali akulah manusia hari ini yang sangat diharapkan kematiannya oleh iblis. Ya, hari itu Abu Bakar sudah wafat, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, sahabat-sahabat besar sudah wafat. Ibnu Abbas kan sahabat kecil. Artinya ketika Nabi wafat, Ibnu Abbas masih kecil, kira-kira 10 tahun, 11 tahun. Ya, berarti yang lain sudah pada meninggal, Ibnu Abbas masih hidup. Nah, ketika beliau hidup dalam usia tua, beliau pernah mengatakan, barangkali akulah manusia yang paling diharapkan kematiannya oleh iblis. Kalau aku mati, iblis suka sekali. Kenapa? Karena Ibnu Abbas banyak sholat begitu? Tidak. Karena Ibnu Abbas banyak ibadah? Tidak. Banyak sedekah? Tidak. Tapi karena Ibnu Abbas menghancurkan syubhat. Datang orang Mesir membawa syubhat, disampaikan ke Madinah di hadapan Ibnu Abbas, dijawab oleh Ibnu Abbas, hilang syubhatnya. Datang orang Yaman membawa syubhat, datang ke Madinah, diutarakan kepada Ibnu Abbas, dijawab oleh Ibnu Abbas, hilang syubhatnya. Begitu pula dari Madain, dari Damaskus, dari negeri-negeri lain. Kalau di Madinah sudah jelas, ya. Nah, banyak ulama di situ, salah satunya yang termulia adalah Ibnu Abbas. Ya. Nah, ini yang menurut Ibnu Abbas menyedihkan iblis. Iblis sangat tidak suka ini. Ada syubhat hilang lagi, ada syubhat hilang lagi. Maunya iblis syubhat itu terus bersarang. Karena sifat syubhat memang terus bersarang sampai mati. Beda dengan syahwat. Syahwat tidak akan bersarang sampai mati. Ya, umur 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun hilang atau ditinggalkan. Ya, maka pezina, pelacur, pemabuk, pembunuh, pencuri biasanya akan selesai, atau istilah bagusnya akan bertaubat di usia tua. Nggak mungkin dia mabuk sampai kakek-kakek, nggak mungkin dia menjadi pezina sampai kakek-kakek. Ya, umumnya seperti itu. Beda dengan syubhat, sampai mati dia bawa.
Ya. Yujibu i'tiqad al-fasidi sahihan. I'tiqad, keyakinan yang rusak dianggap sahih, dianggap benar, terlihat seolah-olah benar, padahal keyakinan itu salah. Demi supaya kaum muslimin tidak kehausan lagi, tidak kelaparan lagi, tidak kekeringan lagi sawahnya, ladangnya, agar Allah menurunkan hujan, maka mari berbondong-bondong mendatangi kuburan wali anu. Nah, ini jelas i'tiqad yang rusak tapi dibungkus, akhirnya menjadi seolah sahihan, benar. Saya kira bukan 1-2 kurbannya, bahkan bukan 1000-2000 kurbannya, jutaan kaum muslimin yang terkena kurban ini ikut mendatangi kuburan-kuburan para wali, kuburan-kuburan orang soleh, agar turun hujan, agar datang pertolongan, agar disembuhkan sakitnya. Ini bukan 1-2. Dan banyak dari mereka mengatakan, kita tidak berharap kepada yang mati ini, kita tidak minta-minta kepada yang mati ini, tapi cuma sekedar perantara. Allah yang memberi, tapi perantara adalah kuburan orang soleh ini. Betul keyakinan ini? Betul apa salah? Salah. Tapi saudara-saudara kita menganggap itu betul, karena bagi mereka sudah terkena syubhat bahwa kuburan itu mengandung berkah. Mereka tidak menerima, bahkan mereka marah kalau dikatakan tidak ada kuburan mendatangkan berkah. Mereka terlanjur meyakini dari nenek moyang mereka bahwa kuburan para wali, kuburan orang-orang saleh itu mendatangkan berkah. Mereka tidak sadar seandainya kuburan mendatangkan berkah, maka kuburan paling berkah di muka bumi kuburan siapa? Tentu Rasulullah SAW. Tapi kenapa oleh Allah dan Rasulnya? Ya, kan tidak sembarang sahabat bisa mendekati kubur Nabi. Ya, yang bisa mendekati kubur Nabi ya cuma Aisyah, atau mungkin Abu Bakar karena ayahnya Aisyah, atau Abdurrahman abangnya Aisyah. Adapun Utsman, Umar, Ali, Zubair, Tolha nggak bisa. Umumnya mayoritas para sahabat tidak bisa mendekat ke kubur Nabi, karena kubur Nabi di dalam kamarnya Aisyah. Berarti Allah dan Rasulnya menjauhkan keberkahan dari kaum muslimin. Ini mustahil. Mustahil. Ada sedikit saja kebaikan, Allah tidak pernah menutup. Ini ditutup oleh Allah, ditutup oleh Rasulullah, karena syariat Allah dan Rasulnya yang menyatakan bahwa para nabi, para rasul harus dikubur di tempat di mana dia mati. Berhubung Rasulullah wafat di kamarnya Aisyah, ya disitulah, di kamar Aisyah itulah beliau harus dikubur, dan tidak dikeluarkan sama sekali. Jenazahnya keluarin sebentar ke masjid biar disolati, tidak. Dari mulai dimandikan, disolati, sampai dimakamkan di situ, tidak berpindah jasad beliau. Dari pertama kali beliau menghembuskan nafas terakhir sampai beliau dikuburkan, selalu di situ, tidak dikeluarkan. Maka acara pemakaman Nabi tidak seperti pemakaman para tokoh. Ya, pemakaman Imam Syafi'i misalnya, pemakaman Imam Ahmad, berbondong-bondong ratusan ribu bahkan jutaan kaum muslimin menyolatinya, mengantarkan ke kubur. Adapun pemakaman Nabi tidak seperti itu. Di sini curangnya orang-orang Rafidhah mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar tidak hadir di acara pemakaman Nabi SAW.
Ya, memang betul tidak hadir karena nggak bisa. Ya, yang di situ kan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ditambah-tambah oleh mereka. Kemana Abu Bakar dan Umar di acara pemakaman Nabi tidak datang? Oh, karena sibuk berebut kekuasaan, sibuk untuk memilih pengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini fitnah kecil. Ya. Warradi'a jayyidan, yang buruk terlihat seolah-olah baik. Wa sababuhu wujudu syubhatin aujabat dzalik, dan penyebabnya adalah adanya syubhat. Maka syubhat itu mengerikan sekali. Dengan syubhat yang buruk menjadi baik, yang baik seolah buruk. Maka tugas para ulama sepanjang hayat mereka, di perjalanan sejarah para ulama, ulama yang betul-betul ulama adalah menghilangkan syubhat. Ya. Sebagaimana Ibnu Abbas tadi, bukan ulama kalau tidak mau membahas masalah syubhat. Kalau saya bahas masalah syubhat ini, banyak yang tersinggung. Maka lebih baik sudahlah kita bahas masalah sedekah, masalah birrul walidain, masalah berbakti kepada orang tua, masalah akhlak yang nggak ada yang protes, nggak ada yang sakit hati. Ya, walaupun orang bakhil, ketika saya berbicara tentang kedermawanan, insya Allah dia tidak tersinggung, tidak akan marah. Di hadapan para pezina, saya berbicara tentang haramnya zina, insya Allah mereka tidak marah. Di hadapan para pemabuk, saya berbicara tentang haramnya khamr, haramnya mabuk, insya Allah mereka tidak sakit hati. Ya paling malulah ya. Tapi di hadapan orang yang terkena syubhat, maulid misalnya, tahlilan misalnya, kita berbicara tentang bid'ahnya maulid, bid'ahnya tahlil, tentu mereka tersinggung, sakit hati. Disinilah tugas ulama, mau tidak mau wajib, gimana lagi ya. Maka sepanjang sejarah, sepanjang zaman, ulama itu banyak yang memuji, apa yang mencaci, mencaci, terutama di zaman di mana di zaman itu syubhat banyak ya. Dimulai dari Syekhul Islam, saya kira, bukan berarti sebelum beliau tidak ada yang dicaci, bukan, tentu ada, tapi di zaman beliau luar biasa syubhat itu. Saking ngerinya syubhat itu, di zaman beliau hampir seluruh kaum muslimin beranggapan ahlu sunnah ada dua. Ahlu sunnah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini luar biasa, syubhat yang luar biasa di zaman beliau. Padahal ahlu sunnah pertama kali siapa? Rasul dan para sahabat. Itu ahlu sunnah pertama kali. Rasul tidak kenal siapa Abu Hasan al-Asy'ari ya, Abu Mansur al-Maturidi, beliau dan para sahabat tidak kenal. Bagaimana ada syubhat yang mengatakan bahwa ahlu sunnah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah? Yang bukan ahlu sunnah adalah Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij, Rafidhah dan seterusnya. Yang ahlu sunnah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini lucu sekali, aneh sekali ya. Ahlu sunnah adalah ahlu sunnah, Asy'ariyah bukan ahlu sunnah bukan Asy'ariyah. Maturidiyah bukan ahlu sunnah bukan Maturidiyah. Ahlu sunnah sekali lagi adalah Rasul dan para sahabat. Kita mau masuk ke dalam kelompok ahlu sunnah, kalau mau ikuti Rasul dan para sahabat, mudah. Makanya kita tidak usah ngaku-ngaku mengklaim diri kita adalah ahlu sunnah, jangan dulu
Kita ajak mereka kepada satu kalimat yang insya Allah mereka sependapat. Kalau tidak sependapat, tentu jahil sekali mereka. Apa? Muslim terbaik, Muslim terbenar, ahlu sunnah adalah Rasul dan para sahabat. Ya. Apa iya mereka mau nolak bahwa kaum muslimin terbaik adalah Rasul dan para sahabat? Mereka mau nolak? Ya. Sekira dan insya Allah mudah-mudahan mereka tidak menolak bahwa kaum muslimin terbaik, kaum muslimin yang paling lurus, kaum muslimin yang paling diridhoi oleh Allah, kaum muslimin yang dijamin masuk surga, kaum muslimin yang dijamin ampun adalah Rasul dan para sahabat. Mosok sampai di sini mereka nggak terima? Ya, saya kira mereka tidak sampai hati mengatakan bukan Rasul dan para sahabat kaum muslimin terbaik. Kaum muslimin terbaik itu kaum muslimin Jawa Timur. Masa begitu? Itu kan konyol ya. Saya kira sebodoh-bodoh mereka nggak akan mengucapkan kalimat bodoh seperti itu. Kaum muslimin terbaik adalah Rasul dan para sahabat. Itulah ahlu sunnah. Nah, dari sini kenapa kita tidak objektif saja? Berhubung Rasul dan para sahabat adalah kaum muslimin terbaik, gimana kalau kita ikuti mereka saja? Apa yang mereka lakukan mari kita ikuti. Mereka sholat berjamaah di masjid di awal waktu, dan tidak ada jamaah kedua, ketiga, keempat. Jamaah cuman sekali, ya, berjamaah sholat duhur sekali, berjamaah sholat asar sekali. Kita ikuti, ya. Rasul dan para sahabat puasa Ramadan 1 bulan, kita ikuti. Rasul dan para sahabat haji umrah, kita ikuti. Rasul dan para sahabat sholat nisfu Sa'ban. Nah, kalau enggak ya jangan, kan mudah ini. Rasul dan para sahabat mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya, tidak, ya enggak usah, mudah ini ya. Tapi tentu hidayah di tangan Allah. Walaupun mudah, jelas, gamblang, sahih, sarih, tapi Allah tidak berkenan memberikan hidayah, ya tetap dia enggak mau terima. Ya Abu Thalib kurang apa? Termasuk Abu Jahal, Abu Lahab kurang apa? Melihat kebenaran di depan mata. Apa yang bisa dibantah dari akhlak Nabi, dari dakwah Nabi, dari kehidupan Nabi? Yang mau dibantah itu dari sisi mana? Kejujuran sudah jelas, manusia paling jujur hari itu. Bahkan sepanjang zaman manusia paling jujur. Dari segi amanah, kesabaran, menghormati tamu, dermawan. Tidak ada manusia sedermawan beliau. Beliau manusia yang memberi dan tidak takut miskin. Bahkan saking dermawannya beliau sampai ditegur oleh Allah. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan abadi di akhirat, tapi jangan lupa Muhammad, jangan lupa engkau masih punya bagian di dunia ini. Seolah Nabi lupa, seolah beliau beranggapan aku tidak punya bagian di dunia ini. Itu turun ayat gara-gara beliau mempunyai baju satu sampai kebingungan mau pakai apa, ya. Lalu turun ayat itu. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Begitu dermawannya, mau dari sisi mana mau menolak Nabi SAW. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, yang paling kebangetan Abu Thalib. Beliau mencintai Rasulullah, Rasulullah mencintai beliau, dan beliau menjaga Rasulullah dari serangan, cacian, makian Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi karena Allah tidak berkenan memberikan hidayah kepada Abu Thalib, ya akhirnya kekal di neraka selama-lamanya. Di sini para dai, duatus salaf terutama harus sadar bahwa hidayah di tangan Allah. Biarkan Allah akan memberikan hidayah kepada masyarakat ini, si A, si B, si C. Yang penting sudah kita sampaikan. Bid'ah katakan bid'ah, sunnah katakan sunnah, syirik katakan syirik, batil katakan batil. Dapat hidayah atau tidak, terima atau tidak, urusan mereka dengan Allah. Begitu saja.
jangan ikut mengatur keberhasilan dakwah ini. Kalau belum apa-apa kita sudah ngomong bid'ah, mereka lari. Bahkan kalau perlu ikut-ikutan bid'ah dulu nggak apa-apa. Nanti sambil nasihati, kita cari simpati dulu lah, ya, nggak apa-apa. Dangdutan dulu katanya, wayangan dulu katanya, ya. Untuk menarik simpati ini, ingin mengatur keberhasilan dakwah. Biarkan kita serahkan kepada Allah keberhasilan dakwah ini. Walaupun caranya nggak pakai mikir-mikir amat, asal sampaikan. Kalau dasar Allah ingin memberikan hidayah, dapat dia. Ya sering kita dengar kan, ada si fulan masuk Islam gara-gara cuman mendengar azan subuh misalnya, cuman melihat ada wanita, beberapa wanita datang ke masjid pakaian putih-putih misalnya, akhirnya tertarik masuk Islam. Dan banyak sekali itu. Atau kenal sunnah ini gara-gara hal yang sepele. Sementara hal yang besar, ya Nabi kurang besar apa? Dakwanya, akhlaknya, sifat bijak beliau. Tapi tidak mampu menyadarkan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, orang-orang terdekat beliau. Wa innama yadkhulu iblisu 'alan nas. Iblis itu senantiasa masuk pada diri manusia. Iblis masuk pada diri manusia biqadri ma yumkinuhu, dengan apapun yang mungkin. Jadi tidak membiarkan celah sedikit pun, tidak membiarkan kesempatan sedikit pun. Setiap kali ada celah, iblis masuk. Setiap kali ada kesempatan, iblis masuk. Disinilah kita mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya untuk menutup celah itu, untuk menutup kesempatan itu. Dengan cara apa? Dengan cara sunnah. Adakah cara lain? Tidak ada. Adakah cara lain? Tidak ada. Ya, ini masalah agama, ini masalah gaib, ini masalah pahala dosa, surga neraka. Tidak ada penemuan baru. Ya, maka antum jangan mendengarkan orang yang mengatakan ada cara baru nih supaya selamat dari iblis. Caranya begini-begini. Ada cara baru ini supaya sholat khusyuk. Ada pelatihannya itu, pelatihan sholat khusyuk. Caranya cara baru. Mungkinkah? Tidak mungkin. Harus dengan cara lama, cara Nabi SAW, yaitu sunnah. Adakah cara lain? Tidak ada. Sama dengan jayanya kaum muslimin, menangnya kaum muslimin, persatuan kaum muslimin. Adakah cara baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi? Nggak ada. Dijamin gagal, dijamin tidak mendapatkan hasil ketika kaum muslimin menempuh cara baru. Maka caranya harus cara lama, cara Nabi, cara para sahabat. Bagaimana akhirnya Rasul dan para sahabat bersatu? Rasul dan para sahabat menguasai dunia. Rasul dan para sahabat berhasil menaklukkan Romawi dan Persia. Caranya cara apa? Ya, demokrasi, HAM, emansanya adalah taat kepada Allah setaat-taatnya, bertauhid semurni-murninya, tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Sami'na wa ata'na terhadap qala Allah wa qala Rasul. Itu cara Nabi, cara para sahabat, sehingga menguasai dunia ini. Itu kesimpulan dari disimpulkan oleh Imam Malik dalam ucapan beliau, la tasluhu hadhil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Umat Islam ini tidak akan jaya, umat Islam ini tidak akan menang. Mau di Aljazair, mau di Mesir, mau di Saudi, mau di Indonesia, tidak akan menang. Illa bima saluha biha awwaluha, kecuali dengan cara yang pernah ditempuh oleh pendahulu umat ini. Siapa pendahulu umat ini? Tentu Rasul dan para sahabat. Dengan apa Rasul dan para sahabat meraih kejayaan ini? Kita harus tahu jawabannya. Diawali dengan tauhid, akidah sahihah, dilanjutkan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jangan ada bid'ah,
dan seterusnya, walaupun bid'ah itu kecil, sekedar mencium hajar aswad dengan mengeluarkan bunyi kecupan. Para ulama mentahdzir ini, jangan pernah mengeluarkan bunyi kecupan ketika mencium hajar aswad. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Shadaqallahul adzim. Setelah membaca Al-Quran, para ulama memperingatkan ini. Rasul dan para sahabat tidak pernah membaca Shadaqallahul adzim selesai membaca Al-Quran, dan begitu seterusnya. Termasuk untuk selamat dari iblis, selamat dari syaitan. Adakah cara baru, penemuan baru? Tidak ada. Caranya harus cara Nabi SAW, cara lama. Ya, dan wajib bagi kita untuk yakin sebagaimana hadis kemarin. Marah kita, emosi kita meledak-ledak, maka ada cara untuk menghilangkan amarah kita. Apa kata Nabi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika kita ucapkan ini dan ternyata masih marah, lalu kita cari cara baru, bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini menghina Nabi namanya. Ya. Kecuali itu sama-sama cara Nabi. Kalau berdiri marah, duduk. Duduk masih marah, berbaring. Masih marah juga, ambil air wudhu. Ini semua cara Nabi SAW. Ya. Keramas pakai air es biar kepalanya dingin. Ya. Cara Nabi, buka. Cara apa ini? Walaupun secara logika ya mungkin kan jadi dingin kepalanya. Katanya suruh mendinginkan kepala atau berendam di air es. Ya kalau badan mungkin, tapi menghilangkan emosi kan bagian sesuatu yang gaib. Ketika Nabi sudah bersabda, ketika Nabi sudah memberikan cara, maka haram bagi kita kaum muslimin menempuh cara lain. Tempuh cara Nabi, dan biasanya tidak akan berhasil. Ya. Dengan cara apa Nabi meluruskan dan merapatkan saf-saf solat para jamaah? Dengan tarbiyah, dengan apa? Imam itu mengatur. Istilah kita dicerewetin lah, ini kurang sini, ini kurang sini. Ini cara Nabi SAW. Ini imamnya nggak mau cerewet, nggak enak. Imamnya masih muda, jamaahnya tua-tua, udah diemin aja, bikin aja garis. Mosok sih udah ada garis masih nggak lurus. Ya, bikin garis, seret. Imamnya diem aja. Lurus apa enggak? Rapat apa enggak? Enggak. Saudara Rasulullah SAW. Apa yang sudah diberitahu oleh Nabi tentang satu cara, maka haram bagi kaum muslimin menempuh cara lain, dan insya Allah tidak berhasil sebagaimana kejayaan tadi. Dengan cara bagaimana Nabi dan para sahabat Nabi memberikan petunjuk menghadapi ta'un, wabah penyakit. Cara Nabi apa? Yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Ada cara lain? Enggak ada. Enggak ada. Mosok Nabi lupa. Oh iya lupa, satu lagi, kalau sholat jangan terlalu rapat. Jangan berkerumun. Berarti Nabi lupa dong. Ya? Nabi dibikin lupa oleh Allah, tidak menyampaikan itu. Karena wabah di mana-mana bisa menular. Kalau sholat jangan terlalu rapat. Nabi lupa ini. Kalau perlu sementara masjid-masjid ditutup. Berarti Nabi lupa. Nabi hanya mengatakan yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Selesai. Cara Nabi justru dilanggar. Mentang-mentang ada kaum muslimin di sana, di Wuhan, dijemput-jemputin. Ini dilanggar, disepelekan cara Nabi. Sombong ini. Seolah mereka mengatakan kami punya cara baru ya Rasul. Kami jemput, kami asingkan dulu di satu pulau 3 minggu, 1 bulan, udah steril, baru
dibawa pulang, ketemu dengan keluarganya, sombong. Ya, dengan kesombongan ini terjadilah apa yang terjadi. Ribuan, ratusan ribu, bahkan sejuta lebih. Ini sombong. Ya, saya kira MUI, Depak, banyak ustadz-ustadz kiai yang tahu hadis itu. Ya, saya yakin mereka tahu bahwa Nabi mengatakan yang di dalam jangan sampai keluar, yang di luar jangan sampai masuk. Selesai. Dia Umar saja awalnya tidak tahu hadis ini. Ketika terjadi taun di Syam, maka Umar berembuk. Belum tahu hadis ini. Abdurrahman bin Auf belum datang waktu itu. Setelah berembuk sampai kepada kesimpulan, kita nggak usah masuk ke Syam, kita batalkan, kita pulang ke Madinah. Di situ muncul pertanyaan Abu Ubaidah bin Jarrah, "Anafiru min qadarillah?" Apakah dengan demikian kita lari dari takdir Allah, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Dijawab dengan jawaban yang sangat terkenal hari ini. Iya, nafiru min qadarillah ila qadarillah. Betul, kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Bahwa kita masuk ke Syam lalu ketularan, takdir bukan takdir. Kita masuk ke Syam akhirnya tidak ketularan, takdir bukan takdir. Dua-duanya takdir. Ya kenapa tidak milih yang kedua yang tidak tertular? Ya. Ini belum datang Abdurrahman bin Auf, belum membawakan hadis Nabi yang tadi. Setelah Abdurrahman bin Auf menyampaikan hadis tadi, bahwa aku mendengar Nabi SAW bahwa taun adalah azab untuk umat-umat terdahulu, tapi untuk umat kita kaum muslimin, taun adalah rahmat. Taun adalah rahmat. Maka kita perlakukan taun ini sebagai rahmat. Kalau dengan taun kemudian tidak salaman, masjid-masjid ditutup, sholat renggang dan seterusnya, mana rahmat? Jadi seolah azab juga. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf melanjutkan hadis Nabi tadi, bahwa Nabi melarang orang-orang yang di dalam daerah yang terjangkit taun untuk keluar, yang di luar tidak boleh masuk, dan yang di dalam jika dia terkena wabah akhirnya mati, maka mati syahid, diampuni seluruh dosanya. Bahagia sekali Umar mendengar sabda Nabi yang dibawakan oleh Abdurrahman bin Auf ini. Ya. Ini dan selesai. Ya. Selesai karena para sahabat memakai cara Nabi. Hari ini kaum muslimin tidak memakai cara Nabi, maka sudah berbulan-bulan, bahkan setahun, ya, bahkan lebih, tidak selesai-selesai. Wa yazidu tamakkunuhu minhum wa yakillu ala miqdari yaqzatihim wa ghaflatihim wa jahlihim wa ilmihim. Iblis masuk ke dalam diri manusia ini, para setan masuk ke dalam diri manusia ini, bisa terus banyak, bisa sedikit, ya, tergantung kadar kelalaian mereka seperti apa, kejahilan mereka seperti apa, ilmu mereka seperti apa. Ya. Semakin jahil, semakin mudah dimasuki oleh iblis. Semakin berilmu, semakin sulit. Ya. Maka iblis, syaitan lebih takut dengan orang yang berilmu daripada kepada orang yang ahli ibadah. Iblis, syaitan tidak mengkhawatirkan ahli ibadah. Yang dikhawatirkan oleh iblis, syaitan adalah orang yang berilmu. Tadi Ibnu Abbas, ya, beliau yakin bahwa dirinya lah yang diharapkan kematiannya oleh iblis. Kenapa? Karena ilmu. Ya. Kemudian wa'lam annal qalba kal hisni
ketahuilah bahwa hati itu seperti benteng. Ini perumpamaan yang dibawakan oleh beliau berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Tidak asal-asalan beliau membuat perumpamaan ini, bahwa hati adalah seperti benteng. Maka hati itu ada bisa menahan serangan. Serangan siapa? Setan tadi, iblis tadi. Karena benteng. Wa ala zalikal hisni surun. Di depan benteng ini, di luar benteng ini ada tembok. Ada tembok. Jadi kita bisa bayangkan ada benteng kuat, kokoh, di depannya ada tembok yang tidak terlalu kuat. Walisuri abwabun, dan tembok itu memiliki abwab. Abwab bukan cuma satu. Kalau satu disebut babun, pintu. Ini abwab berarti pintu-pintu. Entah berapa banyak pintu-pintu itu. Fihi thulamun, pintu-pintu itu retak. Ada yang pecah, retak, mudah dimasuki. Ya. Jadi bukan pintu yang kuat, pintu besi, kayu yang tebal, tidak. Pintunya itu retak, ada bolong-bolongnya, mudah dimasuki. Wasakinuhu al-aqlu, di dalam pintu itu, setelah pintu itu ada akal. Ada akal, di situ ada akal. Ucapan akal di sini adalah baik, karena ada istilah akal yang tidak baik. Maka orang-orang Mu'tazilah misalnya, orang-orang Qadariyah misalnya, oleh para ulama Ahlus Sunnah kadang disebut sebagai aqlaniyun, aqlani, karena terus menggunakan akal. Jika ada dalil bertentangan dengan akal, dalil harus kalah, yang menang harus akal. Ini akal yang tidak baik, aqlani. Nah, di sini akal yang baik. Wasakinuhu al-aqlu, di dalam tembok itu, setelah pintu itu ada akal. Wal malaikatu tataraddadu ila zalikal hisan, dan ada malaikat yang berada di depan benteng itu. Ada malaikat. Malaikat tentu konotasinya baik, menjaga, bukan merusak. Ya, antum boleh hafalkan itu ya. Apa tadi? Benteng. Di depan benteng ada tembok. Tembok panjang itu punya pintu-pintu yang banyak, sementara sifat pintunya adalah retak, rusak, tidak terlalu kuat. Nah, di situ di antara benteng dengan tembok itu ada akal dan ada malaikat di situ. Berarti ada kebaikan di situ, ada penjagaan di situ. Wa ila janibihi rabadun fihil hawa. Yang tadi baik, ada malaikat, ada akal, ada pintu, ada tembok, kan bagus, penyelamat. Di sini yang buruk. Di samping ada tempat yang ada akal tadi, ini ada satu robat al-ma'wa, ada satu tempat ya, yang di dalam tempat itu berisi hawa nafsu. Tentu ini tidak baik, ada hawa nafsu, bukan akal. Wasyayatinu takhtalifu ila dzalika ar-rabab, dan di situ ada setan-setan, jamak di syayatin ya, ada setan-setan di situ, di tempat itu ya, min ghairi mani'in, tanpa penghalang ya. Jadi taulah kita, sadarlah kita bahwa di dalam hati kita ada kebaikan dan keburukan, ada malaikat, ada setan ya.
Untuk keterangan lebih lanjut, insya Allah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Sebelum ditutup, ada pertanyaan?